Halo para siswa semuanya, selamat bertemu kembali kita pada hari ini ya. Nah, tentu Ibu berharap kamu semuanya dalam keadaan yang tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersiap-siap terus untuk mengikuti kelanjutan dari pembelajaran kita. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, dan ini merupakan pertemuan terakhir dari bab 1 yang membahas mengenai interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, kita akan membahas pertemuan terakhir ya, yaitu berkaitan mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Nah, sekarang kita mau tahu ya, apa itu yang dimaksud dengan perubahan ruang? Nah, perubahan ruang itu adalah perubahan suatu ruang atau wilayah yang mencakup volume, kapasitas, kualitas, kondisi fisik, maupun kondisi sosial suatu wilayah. Nah, sebagai ilustrasi bisa kita lihat di sini, ya. Kita lihat perubahan ruang dari Kota Medan. Nah, kita lihat di sini. Perubahan ruang walaupun ini cuma sebagian sisi dari Kota Medan ya, tapi ini sudah dapat menggambarkan perubahan ruang Kota Medan di tahun 1930 dan 2015. Nah, terlihat di sini perubahannya. Nah, di mana kalau dari segi bangunannya itu merupakan bangunan peninggalan dari pemerintahan Belanda ya. Jadi bangunannya yang terlihat di situ ya masih ada dua bangunan ya, yaitu bangunan Balai Kota Medan ya, kemudian itu merupakan bangunan kantor Bank Indonesia ya. Tapi di 2015 ya kita lihat sudah ada tambahan bangunan yaitu berupa bangunan Grand Aston ya. Nah, kemudian kalau dilihat jalan ya tentu di gambar pertama itu kondisi jalan belum terlihat dibangun secara maksimal, sementara yang di gambar kedua sudah terlihat jaringan jalan sudah dibangun dengan maksimal dan dapat kita lihat lalu lalang kendaraan di situ ya. Walaupun di sini masih terlihat ya seperti sepeda motor, bentor ya, tapi tentu kita ketahui kalau sekarang yang namanya kendaraan bermotor, mobil, itu sudah berseliweran termasuk juga dengan mobilitas penduduk ya yang berjalan kaki dan lain sebagainya, aktivitas di sekitar itu. Nah, itu dia sebagai contoh perubahan ruang ya dari waktu ke waktu. Nah, lalu kita akan lihat ini yaitu mengenai ibu kota Jakarta ya. Nah, ini kita akan lihat ya perubahan ruang yang terjadi. Nah, ini objeknya sama, namun akan kita bisa perhatikan di sini ya berbeda ya. Di mana di waktu yang sebelumnya atau dulu ya tentu terlihat sekali di sini kalau untuk jaringan jalan sudah dibangun dengan baik ya, sama-sama baik walaupun yang berikutnya ada beberapa tambahan di situ. Ya, ada tambahan tempat penyeberangan jalan ya. Beberapa jarak dibangun di situ untuk membantu masyarakat pejalan kaki yang ingin menyeberang demi keamanan mereka ya. Lalu terlihat beberapa bangunan pencakar langit yang sudah dibangun pada masa sekarang di kiri dan kanan. Terlihat juga rumah-rumah penduduk yang semakin banyak. Nah, itu terlihat menunjukkan adanya perubahan ruang dari masa dulu sampai dengan sekarang. Begitu juga yang berikut ini ya mengenai wilayah di sekitar Tugu Pancoran ini. Nah, terlihat sekali ya gambar yang pertama sudah terlihat memang proses pembangunan. Nah, namun masih sangat minim, masih sangat sederhana. Nah, sementara gambar yang kedua kita lihat, nah di situ sudah semakin maksimal, yang tentu yang sekarang ya sudah terlihat lebih bagus lagi dibangun, malah sudah terlihat berlapis jalannya. Jadi ada jalan layang di situ. Nah, ini tentu saja untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat yang kian bertambah, ya mobilitas penduduk yang kian meningkat. Kemudian jumlah mobil, jumlah kendaraan yang berlalu lalang juga semakin banyak. Nah, tentu untuk jaringan jalan pun harus ditambah ya. Nah, lalu terlihat gedung-gedung pencakar langit di kiri kanan ya, dan rumah-rumah penduduk atau gedung-gedung bangunan lain pun sudah semakin bertambah. Nah, ini menunjukkan perubahan ruang
ya, perubahan ruang dari waktu ke waktu. Nah, setiap negara tentu hal yang seperti ini terjadi. Terus mengalami setahap demi setahap mengalami perubahan. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Ya, nah itulah di setiap negara, di setiap benua pasti ada hal yang seperti ini terjadi. Ya, nah itu dia. Nah sekarang kita akan lihat ya dua wilayah yang berbeda, namun dalam skup yang kecil. Kita tidak bicara negara, artinya kita bicara negara, tapi konteksnya masih di dalam satu ruang lingkup ya. Nah, di mana di dalamnya sudah pasti ada wilayah, ada ruang pedesaan, dan ada juga perkotaan. Ya, nah ini tentu dua wilayah yang berbeda ciri, ya, berbeda ciri. Nah, baik, kita akan lihat di situ, ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kalau kita bicara ruang, ya, nah ruang itu kan merupakan suatu tempat di permukaan bumi yang keseluruhan maupun sebagiannya itu dijadikan tempat tinggal oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Nah, tiap ruang memiliki karakteristik, memiliki ciri-ciri berbeda dengan ruang lainnya. Nah, tidak ada ruang yang sama persis dengan tempat lainnya. Nah, justru karena perbedaan satu ruang dan dengan ruang yang lain, ya, justru itulah yang bisa menimbulkan interaksi. Nah, itu ya. Nah, jadi hal itu yang menimbulkan interaksi. Nah, sekarang kita akan melihat interaksi desa dan kota ini ya. Nah, jadi interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan di benua lainnya, nah itu tentu telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, adapun dampak dari interaksi desa kota yaitu ya dapat kita lihat di sini ya. Yang pertama, semakin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pertanian, nah itu akhirnya berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Ya, nah, tentu itu goalnya ya, atau yang dituju itu udah pasti seperti itu setiap negara. Ya, walaupun kembali lagi ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Ya, nah jadi bagi negara-negara yang sudah memang dapat menjangkau sampai ke sana, ya memang benar hasil-hasil pertanian, nah itu sudah langsung diolah melalui aktivitas industrialisasi ya, dan kemudian dari hasilnya itu produknya itu kemudian akhirnya bisa menjadi memenuhi segala macam kebutuhan di wilayah itu sendiri atau di wilayah negara atau malah sampai ke wilayah negara lainnya. Nah itu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, semakin meningkatnya produktivitas pertanian dan dengan adanya teknologi tepat guna atau dengan cara bertani yang lebih maju. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini tentu banyak kita lihat di negara-negara lain. Nah, inilah yang dilakukan, ya. Jadi bisa meningkatkan produktivitas pertanian bisa dengan cara ya sistem pelipat gandaan hasil dengan cara melebarkan lahan, model ekstensifikasi, model pola intensifikasi, model mekanisasi dengan menggunakan alat-alat teknologi yang canggih ya, dengan cara rehabilitasi, dengan cara diversifikasi penganekaragam penanaman dan ya, atau dengan cara ya bertani yang lebih maju lagi ya. Nah, itu dia. Nah, jadi itu yang dilakukan dengan adanya interaksi keruangan ini. Oke, jadi intinya terjadi pertambahan pengetahuan melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan ataupun teknisi dari peneliti dari universitas. Nah, itu tentu menambah pengetahuan dari para petani sehingga akhirnya dapat berusaha meningkatkan produktivitas pertaniannya, ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota. Nah, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Nah, itu dia ya, pengaruh ataupun dampak interaksi desa dan kota yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian,
bahasa, seni, dan sebagainya. Ya, yang tentu saja ya ada yang tidak selalu sesuai ya dengan budaya desa. Nah, tapi secara fakta ya memang seperti itulah ya. Dengan adanya interaksi desa dan kota ya terjadi memang adopsi ya oleh masyarakat desa yang dilihat dari cara berpakaian, bahasa, seni, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kelima yaitu terjadinya perkembangan media massa ya. Berkembangnya media massa itu membuat warga desa semakin melek, semakin terbuka matanya dengan berbagai macam kemajuan-kemajuan di luar sana, ataupun melek atau terbuka matanya dengan yang berkaitan dengan isu-isu politik yang sedang berkembang. Nah, sehingga kesadaran politik warga desa itu terus meningkat. Nah, itu dia ya dampak lainnya. Nah, selain itu ya dampak lainnya lagi semakin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa. Nah, sehingga tingkat pendidikan di desa pun semakin meningkat. Nah, interaksi keuangan antara kota dan desa itu tentu saja membawa pengaruh ya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, kalau tadi itu oke, kita bicara di desa, nah ini di kota ya. Nah, adapun pengaruhnya itu ya bagi masyarakat kota atau bagi wilayah perkotaan ya, tentu yang pertama ya bagi kota, desa jelas memiliki peran yang sangat penting, terutama secara ekonomi. Kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia yang berupa tenaga kerja maupun sumber daya alam berupa hasil-hasil pertanian, peternakan, ataupun hasil pertambangan. Nah, yang kedua, ya, pengaruh dari interaksi desa dan kota itu ya tidak bisa dipungkiri. Penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses. Ada yang sukses dan tentu ada juga yang tidak sukses, ya, tergantung kualitas mereka. Oke. Nah, dan sebagian justru itu akhirnya menimbulkan masalah kemiskinan ya di kota. Karena dikatakan ya sebagai pengangguran ya. Dengan sebagai pengangguran yang ada ya dapat dipastikan akan muncul para gelandangan ataupun katakanlah perumahan-perumahan permukiman kumuh di wilayah kota ya. Nah, kemudian pengaruh lainnya lagi, meningkatnya para pengangguran itu dapat memicu peningkatan tindakan kriminalitas di kota ya. Nah, kemudian yang pengaruh yang berikutnya lagi ya kota yang dihuni oleh penduduk pendatang dari desa. Nah, itu dapat dikatakan sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa, sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan konflik karena ketidaksesuaian dengan masyarakat setempat ya. Nah, jadi itu tidak bisa dipungkiri dapat menimbulkan masalah. Nah, tapi itulah dia faktanya ya, pengaruh interaksi desa dan kota untuk wilayah perkotaan. Nah, baik. Nah, di sini kita akan coba lihat mengenai peta perbandingan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan di benua Asia, ya. Nah, tentu kamu bisa dapat di sini melihat angka-angka yang tertera, ya. Jadi di sini tentu persentasenya itu menunjukkan bahwa persentase itu adalah penduduk yang tinggal di kota. Nah, berarti dari situ dapat kita simpulkan ya berapa persen dari penduduk yang tinggal di perkotaan. Dari situ dapat juga kita simpulkan berarti wilayah kota. Negaranya yang sudah menjadi wilayah kota itu sudah pasti ya seperti yang tersebut di dalam persentasenya tersebut. Nah, akhirnya kita bisa mengetahui oh berarti sudah mengalami pembangunan yang sangat signifikan, yang sangat cepat ya, yang sangat pesat. Nah, tentu ini juga bisa menjadi motivasi bagi negara yang melihat ya dari peta ini untuk bisa termotivasi untuk bisa seperti negara tetangga ya, supaya bisa negaranya juga bisa beralih menjadi negara yang menjadi negara wilayah kota di mana penduduknya yang tadi kita bicara tentang ruang tempat tinggal ya, tempat di permukaan bumi yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup termasuk di situ manusia. Nah, itu memang merupakan ruang kota ya, ruang kota yang sudah dibangun dengan semaksimal mungkin. Nah, itu tentu cita-cita dari setiap negara ya, ingin menjadi negara yang memang menjadi negara yang maju. Oke.
Nah, oke, baik. Nah, itu dari gambar peta dapat kita amati dari jumlah persentase-persentasenya ya, penduduk yang sudah tinggal di wilayah kota. Oke ya. Nah, baik. Nah, sekarang langsung saja kita lihat pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya ya. Nah, yang pertama, kita lihat dalam pengaruhnya itu dalam kehidupan ekonomi. Nah, yang pertama tentu yang kita lihat di situ sudah pasti kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara atau disebutlah dia sebagai konsumen. Nah, itu akan dapat terpenuhi dari negara yang mampu memproduksi ya atau disebut dengan produsen. Nah, itu dia jika ada terjadi interaksi ruangan, ya itu yang terjadi ya. Yang tidak mampu akan dapat dipenuhi oleh negara yang mampu memproduksinya. Nah, yang kedua, pengaruhnya ya sudah pasti akan diperoleh devisa dari hasil penjualan. Ya, yaitu tentu dirasakan manfaat oleh si produsen, ya kan? Nah, itu dia. Jadi diperoleh devisa dari hasil penjualannya. Nah, kemudian tenaga kerja banyak terserap dari industri-industri atau perusahaan baru. Ya, ini tentu oleh negara yang produsen tadi, ya. Nah, jadi dia mampu menyerap tenaga kerja untuk dapat dipekerjakan di industri, di pabrik atau di perusahaan-perusahaan yang baru. Nah, kemudian sudah pasti imbasnya adalah meningkatnya perekonomian atau kesejahteraan para tenaga kerja. Nah, jadi itulah dia pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi. Nah, baik, sekarang kita akan lihat pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Nah, yang pertama sudah pasti, meningkatnya dan terjalinnya interaksi sosial dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Nah, itu jadi terjadi peningkatan, terjadi terjalin interaksi sosial. Nah, tentu ini tidak terlepas dari perkembangan informasi komunikasi dan tentu saja teknologi yang berhubungan dengan transportasi ya. Nah, itu tentu saja bisa meningkatkan atau lebih bisa meningkatkan terjalinnya interaksi sosial. Nah, kemudian dari hubungan interaksi sosial itu sudah pasti itu menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk datang ke suatu negara. Nah, ya, dari interaksi itu tentu saja mendengar, melihat ada informasi-informasi baru dan itu justru membuat menjadi tertarik untuk datang ya melihat langsung kondisi geografis, kondisi sosial budayanya, itu sudah pasti menjadi daya tarik ya. Nah, kemudian yang berikut pengaruhnya lagi adalah memunculkan pertukaran ide, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dari hubungan interaksi tadi. Saling berkomunikasi sudah pasti ya, ada pertukaran ide, ada pertukaran pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Nah, itu pengaruhnya. Nah, yang ketiga, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya ya. Nah, jadi peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Nah, ini tentu tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi komunikasi tadi ya. Nah, budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya ya. Nah, jadi contohnya misalnya ya akibat teknologi komunikasi ya sering melihat, sering menonton ya acara-acara di luar. Nah, akhirnya mendengar musik dan lain sebagainya, akhirnya ditirulah tren berpakaian, tren nyanyian, tarian, misalnya ya dari Korea Selatan. Nah, karena apa? Ya karena faktor globalisasi K-pop. Misalnya, itu sebagai contoh ya. Nah, oke. Baik. Nah, yang keempat, kita akan lihat pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Nah, dinamika ya, perkembangan kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara di dunia. Nah, peristiwa politik di suatu negara itu dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Nah, sebagai contoh, sistem demokrasi yang semula berkembang di barat, nah itu kini diadopsi mayoritas negara-negara di dunia. Nah, itu dia sebagai contoh ya. Nah, baik. Nah, yang kelima, kita akan lihat pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan pendidikan. Nah,
Kira-kira apa itu? Nah, yang pertama bisa kita lihat interaksi antara wilayah desa kota. Nah, itu membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Ya, untuk apa? Untuk memperbaiki nasib, ya. Nah, supaya bisa lebih baik lagi kehidupan mereka yang di desa, begitu ya. Nah, jadi sebagai cambuk, sebagai motivasi bagi mereka. Nah, itu dia pengaruhnya. Nah, yang kedua, di banyak negara, akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya ke kota. Nah, yang keempat, banyak negara berkembang itu mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Nah, tujuannya apa? Untuk apa? Ya, tujuannya ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, baru ditambah lagi ya, negara maju juga banyak yang menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Nah, itulah dia ya. Jadi pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ya, baik di bidang yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, oke, baik anak-anak. Nah, inilah akhir dari pembahasan kita, pembahasan bab 1 ya. Semoga apa yang kita bahas selama beberapa pertemuan ini kamu boleh semakin memahami tentang pembelajaran kita, materi pembelajaran kita di bab 1. Oke, nah baik, jangan lupa tetap mengulang-ulang dan tetap mencatat hal-hal yang penting supaya kamu boleh tetap ingat materi dan boleh semakin paham tentang materi ini ya. Nah, oke, baik anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu ucapkan terima kasih untuk perhatiannya.